Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan dan menceritakan mengenai tokoh-tokoh ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aurora Azhara, nomor absensi 6. Saya Prinsasa Bila Kusmala Putri, absensi 8. saya Dea Fatunisa, absensi 12. Saya Rekita Cipcameni, presensi 25. Dan teman kami yang berhalangan hadir yaitu Soimatul Arwania, absensi 28. Dan saya Bismillah Rahma, presensi 29. Saya Wida Nurulia, presensi 35. Yuk ikuti ceritanya. Abu Abdul Mu'ati Nawawi Al-Tanari Al-Bantani, salah satu ulama besar asal Indonesia yang mendunia. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ati Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama Banten, dan ibunya bernama Zainab. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu wali songo dari Sultan Banten I, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, salah satu cucu Rasulullah selain Sayyidina Hasan. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun di seantero dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, Maha Guru Jazirah Arab Saudi Arabia yang sekarang. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Di Makkah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Hingga setelah dilihat kedalaman ilmu faqih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia juga, yakni Hadratusi Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, yaitu Makkah, Madinah, dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Sejak tahun 1870 Masehi, kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis lebih banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar, syarh dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarh selain karena permintaan pihak lain, Imam Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan dan pengurangan saat menyusun karyanya. Beliau selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, termasuk sebelum naskahnya naik cetak. Karya-karya beliau tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karyanya mudah dipahami dan mendalam isinya. Karya tulis beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya, setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyerbakan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya,
Kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, juga negara-negara Timur Tengah. Berikut ini 3 nama kitab beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis, yaitu Sulam al-Munajjah Syarah Safinah al-Sholah. Yang kedua, Bahjah al-Wasail Syarah al-Risalah al-Jami'ah Bain al-Usul wa al-Fiqh wa al-Tasawuf. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah al-Tausyih atau Quwat al-Habib al-Ghorib Syarah Fat al-Qorib al-Mujib. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tokoh Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 dan wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 di usia 72 tahun. Di kalangan rakyat Sulawesi Selatan, beliau mendapat gelar Tuan Tasalamaka Tri Goa, yaitu Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Ayah dan ibunya bernama Abdullah dan Aminah. Nama saat dilahirkan adalah Muhammad Yusuf yang diberikan oleh Sultan Alauddin. Pendidikan yang diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alama At-Tahid dan Sayyid Jalauddin Al-Aidid. Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa saat berusia 18 tahun. Syekh Yusuf pergi ke Banten bersama sahabatnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kemudian juga pergi ke Aceh yang berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Tahun 1644 Masehi, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan berguru kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy. Ketekunan, penjelajahan, dan ikhtiar dalam menuntut ilmu dapat kita jadikan contoh. Syekh Yusuf dikenal sebagai mursyid atau pembimbing tarekat Khalwatiyah. Beliau juga mengajarkan tarekat lainnya antara lain Qadiriyah, Naksabandiyah, Ba'lawiyah, dan Syadhariyah. Ajaran pokoknya yaitu usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang amal saleh dan zikir. Penjelasan lebih rinci ada pada risalahnya yang berjudul An-Nafsu As-Sailaniyah. Selain risalah tersebut, ada 20 judul lainnya. Hampir semuanya bahasa Arab. Di antaranya yang ke-1, Yubdat al-Asrar fi Tahqiq Bad Masyarib al-Akhyar. Yang kedua, Taja al-Asrar fi Tahqiq Masyrab al-Arifin min Ahl al-Istibsyar. Yang ketiga, Matib as-Salikin Fat Kaifiyah ad-Dzikr. Yang keempat, Safinat an-Najah. Selanjutnya ada Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Syekh Abdul Samad dilahirkan di Palembang yang kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Dalam usia 85 tahun, beliau mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Abdul Samad berketurunan Arab dari jalur ayahnya. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil dan nama ibunya yaitu Raden Rati, yaitu wanita asli Palembang. Sementara nama panjangnya terdapat 3 versi, yaitu yang pertama Abdul Samad Al-Jawi Al-Palembani, dan yang kedua Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani, dan yang ketiga Abdul
Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Pendidikannya dilanjutkan di Pondok Negeri Patani, yaitu masuk wilayah Thailand Selatan, yang saat itu menjadi pusat ilmu-ilmu keislaman. Dan dilanjutkan ke Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Syekh Abdul Samad mendalami juga kitab-kitab tasawuf kepada Syekh Abdul Rauf Singkal dan Samsudin Al-Sumantarani. Kedua-duanya dari Aceh. Sejak kecil beliau lebih mendalami ilmu tasawuf, maka sejarah mencatatnya sebagai ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan di cabang ilmu tersebut. Syekh Abdul Samad merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Sesampainya di Mekah dan Madinah, semangat belajarnya semakin giat. Semangat belajarnya yang semakin giat dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan karya Syekh Abdul Samad yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan yaitu Hidayatus Salikin dan Syaratus Salikin. Kedua kitab tersebut merupakan penjelasan dari dua kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Selanjutnya adalah Nuruddin bin Ali Araniri yang bernama lengkap Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Araniri Al-Quraisy. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama. Sedangkan nama populernya adalah Syekh Nuruddin Araniri atau Syekh Nuruddin. Beliau adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di daerah tersebut sampai tahun 1644 Masehi. Syekh Nuruddin pindah ke Semenanjung Malaka untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayunya. Pengetahuan Syekh Nuruddin tak terbatas dalam satu cabang ilmu saja, namun sangat luas yang meliputi bidang sejarah, politik, sastra, filsafat, fikih, dan juga tasawuf. Beliau adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Syekh Nuruddin merupakan ulama pertama yang membedakan penafsiran doktrin dan praktik sufi yang salah dan benar. Saat baru tiba di Aceh, di wilayah tersebut telah berkembang luas paham wujudiyah. Paham ini dianut dan dikembangkan oleh Syekh Hamzah Fangsuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Pada tahun 1637 Masehi, ia kembali ke Aceh dan tinggal selama 7 tahun. Saat itu, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani telah meninggal dunia. Berkat keluasaan pengetahuan Syekh Nuruddin, Sultan Iskandar Tsani mempercayainya untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Syamsuddin. Syekh Nuruddin mendapat jabatan sebagai Qadi Malik Al-Adil, Mufti Besar, ditambah jabatan sebagai Syekh di Masjid Al-Bait Ar-Rahman. Beliau membaca hikayat Sri Rama dan hikayat Indra Putra yang kemudian dikritik dengan tajam, serta hikayat Iskandar Zulkarnain. Beliau juga membaca Taj As-Salatin karya Bukhari Al-Jauhari dan Sulalat As-Salatin yang populer pada masa itu. Kedua karya ini memberi pengaruh yang sangat besar pada karyanya sendiri, yaitu Bustan As-Salatin. Sebagai ikhtiar penyanggah pendapat dan paham wujudiyah, Syekh Nuruddin menulis beberapa kitab, antara lain Asrul Al-Arifin, Syarab Al-Asyikin, dan Al-Muntahi. Dan jika dihitung, Syekh Nuruddin Araniri sudah menulis sekitar 30 naskah buku. Selanjutnya saya akan menceritakan mengenai jejak dan langkah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili yang merupakan salah satu ulama besar Indonesia yang mendunia. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jabi Sumal Fansuri As-Singkili. Beliau lahir di Singkil, Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Beberapa ahli juga berpendapat beliau merupakan
putra asli pribumi beretnis Minang, pesisir di Singgil yang telah menganut agama Islam pada masa itu. Pendapat lain mengatakan berasal dari etnis Batak Singgil yang beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam, selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha, di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar, dengan berguru pada seorang ulama besar, Abdul Al-Qadir Al-Maurir. Beliau wafat di Kuala Aceh pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Selanjutnya, saya akan menceritakan hasil karya dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singgili. Sepanjang hidupnya, tercatat Syiah Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan Tarjuman Al-Mustafid atau terjemah pemberi faedah adalah kitab tafsir Syiah Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun, di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syiah Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia, bahkan di luar negeri. Diyakini banyak kalangan, tafsir ini telah banyak memberikan penunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdul Rauf kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam Sewu Limum Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Teuku Ibrahim Alfian berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik yang berdasarkan hasil penelitian Alyasa Abu Bakar. Disebutkan dalam tulisan itu, karya tulis As-Singgili lebih kurang mencapai 36 buah kitab. Bahkan salah satu kitab yang dikarangnya diabadikan oleh Profesor Ameu Singge dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa Koninklijke Academic Leiden. Di dalam buku tersebut diulas isi kitab As-Singgili yang berjudul Mi'raj At-Tulab bi Tahsil Ahkam Asy-Syariah li Al-Malik Al-Wahhab. Adapun keteladanan Abdul Rauf, beliau lebih menekankan sisi kekuatan, integritas, model, dan etika. Kekuasaan yang besar itu tidak untuk memvonis seseorang salah beragama. As-Singgili sangat menekankan bahwa kerukunan di antara sesama muslim yang menganut wujudiyah yang anti atau kontra dengan paham itu. Dengan cara seperti ini, ia membuka jalan terciptanya resolusi konflik antara mereka yang pro dan kontra. Berbeda dengan Ar-Raniri, As-Singgili berupaya mendamaikan dua paham atau kelompok yang berseteru. Keteladanan yang didapat dari seorang Syekh Abdul Rauf, beliau mampu membangun kerukunan umat beragama dan berpandangannya moderat. Dari aktivitas Abdul Rauf As-Singgili, kita bisa mengambil teladan terutama dari semangat membangun kerukunan umat beragama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Muhammad Saleh bin Al-Samarani. Biasanya di masyarakat awam atau ulama, ia sering dipanggil dengan nama Mbah Deret, Mbah Soleh Deret, karena beliau tinggal di daerah Deret, yaitu daerah yang berada di pesisir pantai utara Semarang. Ia dilahirkan di Desa Kedung Cumplung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada 1820 Masehi. Nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh
Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Kiai Sholeh menjadi salah satu pengajar di Mekah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia termasuk Jawa dan Melayu. Kiai Sholeh menimba ilmu di pesantren. Ia bertemu dengan banyak kiai-kiai yang sudah masyhur dan dikenal memiliki kedalaman ilmu serta kelulusan ilmu tasawuf, yang kemudian dijadikannya sebagai guru di Nusantara Indonesia. Banyak teladan yang diambil dari tokoh Muhammad Sholeh bin Al-Samarani ini. Yang pertama yaitu pengembaraan ilmunya yang berasal dari guru atau ulama yang sudah masyhur. Dan yang kedua, tidak puas hanya dengan menimba ilmu di Nusantara. Ia menimba ilmu di mancanegara, sampai mancanegara. Dan yang ketiga, beliau juga mendidik wanita muslim, contohnya seperti Raden Ajeng Kartini. Ia juga sudah membuat karya tulis. Yang pertama yaitu kitab Munjiat, yang kedua Syaikh kitab Al-Hikam, yang ketiga Lataif At-Thaharah, yang keempat kitab Asy-Syolah, dan yang kelima Mursyid Al-Wajiz, yang keenam Minha Al-Attaqiyah, yang ketujuh Hadis Al-Mi'raj. Akan menceritakan tentang jejak dan langkah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Yang pertama, riwayat hidupnya. Nama populernya yaitu Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak di antara Singkil Aceh dan Sibolga, Sumatera Utara. Merujuk zaman kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus yang saat ini disebut sebagai Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Bahkan disebut oleh sastrawan Abdul Hadi, signifikasinya sudah tercantum dalam naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam yang sekarang dikenal sebagai negara Thailand. Seperti pendapat Syed Naguib Al-Attas bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Sharnawi, yakni Ayutthaya, ibu kota kerajaan Siam yang berdiri pada tahun 1350. Yang kedua, ada teladan yang dapat dicontoh. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16, termasuk mengenai tasawuf Islam. Di Barus pada masa itu sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu Barus. Semua pegiat sastra Nusantara menyebut bahwa Hamzah Fansuri adalah penyair agung di rantau Sumatera. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu karya tulisnya. Syekh Hamzah Fansuri yang sebagai figur penting nih dalam sejarah kebudayaan Melayu Indonesia, kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni ada kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Hamzah Fansuri banyak melakukan kreasi atau inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Adapun karya-karya Syekh Hamzah Fansuri yang bisa dapat kita nikmati sampai saat ini ya, yaitu yang pertama dari kelompok puisi ada yang 1 syair burung unggas, 2 syair dagang, 3 syair perahu, 4 syair si burung pipit, 5 syair si burung ponggok, dan 6 syair sidang fakir. Dan yang kedua dari kelompok prosa adalah 1 Asrar Al-Arifin, 2 Syarab Al-Asyikin, 3 Kitab Al-Muntahi atau Zinat Al-Muwahhidin. Sekian dari kami, semoga kalian bisa mendapat hikmah dan bisa meneladani sifat para tokoh yang kami ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.